Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Nurjannah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang telah saya lakukan selama 6 bulan di semester 8 ini, yang berjudul Pengaruh Persepsi Peserta Didik tentang Mata Pelajaran PAI terhadap Minat Belajar PAI di Semen 11 Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena seperti yang diungkapkan oleh Nurdin tahun 2016 bahwa kegiatan pembelajaran PAI, terutama di sekolah-sekolah menengah atau SMA, belum dilaksanakan secara optimal. Sehingga peran PAI sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada pembentukan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah, serta akhlak mulia belum dapat dicapai secara efektif. Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati pada tahun 2014, mengungkapkan bahwa mata pelajaran PAI ini masih termarginalkan dari mata pelajaran umum. Hal ini terlihat dari peserta didik yang lebih antusias mengikuti mata pelajaran umum dibandingkan dengan mata pelajaran PAI. Selain itu, ada kecenderungan yang mengungkapkan bahwa peserta didik ini kurang berminat dan termotivasi untuk mempelajari mata pelajaran PAI tersebut. Ada anggapan yang menyatakan bahwa mata pelajaran PAI ini tidak penting untuk didalami karena tidak menunjang untuk masuk dunia perkuliahan atau pekerjaan. Nah, untuk membuat mata pelajaran PAI ini mendapatkan tempat yang proporsional, terutama di sekolah-sekolah menengah atau SMA, minat belajar ini memiliki peranan yang sangat penting karena dapat menjadi kekuatan dan memiliki daya dorong bagi peserta didik untuk memiliki rasa suka dan rasa senang untuk mengikuti pembelajaran. Berdasarkan pengamatan peneliti, saat melakukan observasi awal berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran PAI di Semen 11 Kabupaten Tangerang, terdapat kurangnya minat peserta didik dikarenakan adanya persepsi yang berbeda-beda dari siswa selaku peserta didik. Adapun persepsi tersebut antara lain, mata pelajaran PAI ini kurang menyenangkan, membosankan, dan lebih memperhatikan pelajaran umum lainnya. Nah, meski demikian, terdapat pula sebagian peserta didik yang memiliki persepsi bahwa mata pelajaran PAI itu penting untuk dipelajari. Bahkan pelajaran PAI yang diterima di sekolah ini telah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, persepsi yang berbeda terhadap pembelajaran yang diterima menimbulkan minat atau tidak minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana persepsi peserta didik tentang mata pelajaran PAI di Semen 11 Kabupaten Tangerang. Yang kedua, bagaimana minat belajar PAI di Semen 11 Kabupaten Tangerang. Yang ketiga, seberapa besar signifikansi pengaruh antara persepsi peserta didik tentang mata pelajaran PAI terhadap minat belajar PAI di Semen 11 Kabupaten Tangerang. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh peserta didik Semen 11 Kabupaten Tangerang yang berjumlah 1.604 peserta didik. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Solvin untuk menentukan besarnya jumlah sampel yang digunakan dengan toleransi kesalahan sebesar 5%. Sehingga berdasarkan perhitungan rumus Solvin yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 320 peserta didik. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Setelah menentukan berapa jumlah sampel yang dibutuhkan, pengumpulan data dimulai dengan menyebarkan angket yang telah disusun dan diuji sebelumnya yang kemudian dibagikan kepada responden. Nah, angket ini nantinya akan dijadikan data primer dalam penelitian ini. Selain angket, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi di Semen 11 Kabupaten Tangerang yang meliputi letak geografis, keadaan sekolah, keadaan guru, dan juga keadaan peserta didik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data berupa dokumentasi ketika penelitian seperti arsip, data sekolah, dan data peserta didik di Semen 11 Kabupaten Tangerang. Selanjutnya ada teknik analisis data. Setelah menyebar angket, nantinya peneliti akan memperoleh data secara keseluruhan, lalu diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh antara persepsi peserta didik tentang mata pelajaran PAI terhadap minat belajar PAI di Semen 11 Kabupaten Tangerang. Selanjutnya ada hasil penelitian dan diskusi. Yang pertama mengenai rumusan masalah nomor 1, yaitu persepsi peserta didik tentang mata pelajaran PAI di Semen 11 Kabupaten Tangerang. Ini berada pada kategori positif dengan persentase 72%. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa PAI ini penting bagi mereka untuk dipelajari sebagai pedoman hidup dan memiliki nilai kebermaknaan dan menjadi pengontrol bagi mereka dalam berbuat dan Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah nomor 2, yaitu bagaimana minat belajar PAI di Semen 11 Kabupaten Tangerang berada pada kategori tinggi dengan persentase 58%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik merasa senang, tertarik, dan senantiasa berpartisipasi aktif dalam belajar PAI. Yang terakhir untuk membahas mengenai rumusan masalah nomor 3, yaitu seberapa besar pengaruh persepsi peserta didik tentang mata pelajaran PAI terhadap minat belajar PAI di Semen 11 Kabupaten Tangerang, itu menggunakan analisis regresi linier sederhana. Namun sebelumnya harus memenuhi uji asumsi klasik, yaitu ada 3. Yang pertama, uji normalitas menggunakan ujian sampel Kolmogorov-Smirnov. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, itu artinya lebih besar dari 0,05,
maka dapat dinyatakan data berdistribusi secara normal. Yang kedua, ada uji linearitas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,05, itu artinya lebih besar dari sama dengan 0,05, maka dapat dinyatakan terdapat hubungan yang linier. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,735, itu artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah ketiga uji asumsi klasik tadi terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis regresi linier sederhana, diperoleh persamaan Y sama dengan 15,797 beta ditambah 0,619 dikali X. Koefisien memiliki nilai plus, ini artinya kedua variabel memiliki hubungan yang positif. Selanjutnya uji hipotesis dengan uji parsial atau t-test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, itu artinya lebih kecil dari 0,05, dan T hitung sebesar 20,100, itu artinya lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 1,649, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti variabel persepsi peserta didik tentang mata pelajaran PAI berpengaruh signifikan terhadap minat belajar PAI. Selanjutnya melakukan uji koefisien determinasi, diperoleh nilai F2 sebesar 0,560. Maka persepsi peserta didik tentang mata pelajaran PAI mampu menjelaskan variasi pada minat belajar PAI sebesar 56%, dan 44% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama, persepsi peserta didik tentang mata pelajaran PAI di Semen 11 Kabupaten Tangerang berada pada kategori positif dengan frekuensi 231 responden dan persentase 72%. Yang kedua, minat belajar PAI di Semen 11 Kabupaten Tangerang berada pada kategori tinggi dengan frekuensi 186 responden dan persentase 58%. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi peserta didik tentang mata pelajaran PAI terhadap minat belajar PAI sebesar 56%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan baik dari segi penyampaian ataupun yang ditampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.